Galbe di EasyCash katanya aman. Ya, penagihan-penagihan gencar-gencarnya sih paling cuma 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan, ya penagihan kita akan berhenti dan ya nggak ada penagihan lagi. Bener nggak sih demikian? Yuk kita akan bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lagi ya terkait masalah gagal bayar di EasyCash. Apa sih resikonya? Apakah ya aman-aman aja buat teman-teman yang gagal bayar? Apa yang harus kita khawatirkan? Dan kira-kira apa nih buat persiapan kita untuk menghadapi penagihan-penagihan ke depannya? Oke, disclaimer dulu, di video kali ini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tapi khusus buat teman-teman yang sudah terlanjur terjebak, gagal bayar, dan bingung harus bagaimana. Nah, ini penting banget buat kalian ketahui, agar kalian nggak terjebak semakin dalam, yaitu dengan cara gali lubang, tutup lubang, hanya untuk istilahnya membayar EasyCash ini, ya. Dan mungkin ada yang ditakut-takutin dan ada yang merasa stres banget karena gagal bayar. Ini penting banget buat teman-teman ketahui. Oke, jadi kalau saya pikir EasyCash itu kan sebenarnya pinjol yang cukup besar. Tapi mereka itu cukup patuh kok terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nggak bisa, mereka itu mungkin ada pelanggaran, tapi kan kita nggak pernah tahu. Ya mungkin aja, ya. Tapi mereka itu benar-benar masih menjaga. Artinya apa? Mereka nggak akan melakukan pelanggaran secara terang-terangan, yang mana aturan-aturan yang sudah berlaku itu sudah ditetapkan. Salah satu hal yang paling penting yang harus teman-teman ketahui adalah permasalahan untuk membawa nasabah ke jalur hukum. Oke, EasyCash boleh membawa nasabah ke jalur hukum secara perdata, bukan pidana. Itu pun juga jarang dilakukan sampai saat ini. Belum pernah saya mendengar bahwa nasabah EasyCash sama EasyCash ini nih, ada nasabah galbay, itu dibawa ke pengadilan nih, buat disidang secara perdata itu malah belum pernah. Penyitaan barang juga belum pernah. Apalagi pidana, itu nggak mungkin lagi. Yang ada mungkin malah EasyCash yang dituntut secara pidana karena mungkin ada oknum-oknum DC yang mengancam dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi. Karena gini loh, mereka itu memang nagihnya memang gencar. Tapi tidak berbahaya gitu loh. Tidak ada kayak resiko-resiko yang membuat teman-teman bakal masuk penjara, DC-nya ngamuk di rumah, enggak ya. Dan cenderung kalau boleh saya bilang EasyCash cenderung masih belum ada DC lapangannya. Memang ada beberapa laporan yang mengatakan EasyCash sudah ada DC lapangannya, tapi nggak begitu banyak. Nah, anggap aja nggak ada ya, biar lebih enak gitu lah ya. Daripada kita takut dan gelisah berlebihan, padahal ya belum DC-nya itu belum tentu datang ke rumah teman-teman gitu loh. Nah, bagaimana soal 3 bulan udah sepi lagi nih? Nggak ada penagihan nih. Itu tergantung. Itu tergantung. Nggak bisa kita pukul rata, ambil rata. Oh, si A, si B, si C. Nggak bisa. Ya, si A kok 2 bulan doang nggak ditagih lagi. Oh, si B 2 bulan nggak ditagih lagi. Nah, itu tergantung. Nggak bisa kita pukul sama rata ya, teman-teman ya. Tergantung bagaimana mereka merespon, bagaimana tergantung mereka kooperatifnya, tergantung bagaimana jarak dan lain sebagainya. Oke? Jadi, masalah penagihan nggak usah terlalu dipikirin lah, nggak usah terlalu distresin, nggak usah terlalu dibikin yang gimana-gimana. Kalaupun kalian mendapatkan penekanan-penekanan atau intimidasi dan lain sebagainya, ya mungkin itulah cara mereka untuk agar kalian bisa membayar. Tapi tetap pegang teguh bahwa insya Allah gagal bayar dan telat bayar di EasyCash sampai tahun ini masih aman-aman aja. Karena memang mereka legal. Mereka mau ngapain? Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Kita itu udah ditetapkan, sanksi terberat kita adalah slik OJK, di mana nama kita udah tercantum, udah di blacklist, dan nggak bisa minjem-minjem uang dimanapun lagi, itu udah sanksi terberatnya, ya. Jadi nggak ada istilah gagal bayar EasyCash, telat bayar di EasyCash nggak bisa bayar, teman-teman masuk penjara, itu nggak ada, teman-teman. Oh ya, oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.